Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat untuk melaksanakan feasibility study pengacara AI Project Planner berbasis camper dalam keadaan sehat walafiat. Salam, marilah kita sanjungkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua adalah sosialisasi pramuka. Dan acara yang ketiga adalah demo fitur AI Project Planner. Acara yang keempat adalah uji coba mandiri. Acara yang kelima diskusi dan tanya jawab. Acara yang keenam adalah pengisian instrumen evaluasi. Acara yang ketujuh adalah masukan dasaran dari Prof. Insih Wilujeng. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Suaranya tidak terdengar, Bu Indah. Oke, apakah masih tidak terdengar? Sudah terdengar kok. Sudah, nih. Baik. Oke. Untuk acara yang kedua yaitu sosialisasi perwarupa yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Yusinta Dwi Aryani dari Universitas Alma-Ata. Kepada beliau Ibu Yusinta Dwi Aryani MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim peneliti Prof. Dr. Insih Wilujeng dari Universitas Negeri Yogyakarta, Dr. Kadek Hendratma Gunawan dari Universitas 11 Maret, Ibu Indah Perdanasari, MPD dari Universitas Alma-Ata, dan rekan-rekan tim peneliti serta mahasiswa anggota tim Saudara Maftuhatus Zahro dan Saudari Ikhsina Salsabila, serta mitra penelitian Dr. Andi Wahyudi, Direktur AW Media Center beserta tim, dan yang kami hormati para guru sekolah dasar yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring pada kesempatan pagi ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru sekolah dasar yang telah bersedia menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sangat berarti karena Bapak Ibu adalah pengguna utama yang akan menentukan kebermanfaatan perwarupa yang sedang kami kembangkan. Penelitian yang sedang kami lakukan itu berfokus pada pengembangan AI Project Planner berbasis Camper. Perwarupa ini dirancang untuk membantu guru dalam menyusun pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning (PJBL), khususnya pada mata pelajaran IPAS di SD. Kita tahu bahwa kurikulum Merdeka menempatkan PJBL sebagai salah satu pendekatan utama dalam pembelajaran. Nah, namun di lapangan, guru sering menghadapi tantangan dalam merancang skenario proyek yang kreatif, variatif, dan relevan dalam kehidupan nyata siswa. Nah, disinilah peran teknologi, khususnya kecerdasan buatan, menjadi penting dengan memanfaatkan prinsip Scamper. Nah, perwarupa AI Project Planner ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi ide proyek, alur kegiatan, hingga ke instrumen penilaian yang lebih adaptif dan inovatif. Nah, melalui kegiatan feasibility study ini, kita ingin menilai sejauh mana perwarupa ini nanti yang pertama itu praktis digunakan oleh guru dalam konteks pembelajaran proyek, kemudian yang kedua efektif dalam mendukung kreativitas guru dan siswa, yang ketiga sesuai dengan kebutuhan real di kelas. Kemudian untuk umpan balik dan masukan dari Bapak Ibu pada hari ini sangat berharga sebagai dasar untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat nyata, dan menjadi langkah awal menuju inovasi pembelajaran yang kreatif, adaptif, dan relevan dengan tantangan abad ke-21.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu sekalian MPD yang sudah menyampaikan terkait sebagai baik. Untuk acara yang selanjutnya adalah demo, gitu ya, demo fitur AI Planner yang akan disampaikan oleh Dr. Kadek Hendra Tama Gunawan dari Universitas 11 Maret. Kepada beliau, Dr. Kadek Hendra Tama Gunawan, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Bu Indah Perdanasari. Ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan saya Kadek Dwi Hendratma selaku tim peneliti dari penelitian terapan ini, ya, dalam rangka feasibility study dari Purwarupa AI Project Planner ini. Nah, pertama-tama izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Prof. Dr. Insih Wilujeng dari Universitas Negeri Yogyakarta, lalu ada Ibu Dr. Yusinta Dwi Aryani, MPD dari Universitas Alma-Ata, ada juga Ibu Indah Perdanasari MPD dari Universitas Alma-Ata, dan juga mitra kami yaitu Bapak Dr. Andi Wahyudi dari Media Center. Nah, tidak lupa juga yang saya banggakan Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir di sela-sela kesibukan mengajar sekolah, ya, untuk mengikuti demo dari AI Project Planner ini seperti apa. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara AI Project Planner, saya mohon izin menyampaikan sedikit terlebih dahulu sebagai pengantar bahwa selama kegiatan pelajaran dalam praktik baik Bapak Ibu sehari-hari di sekolah, banyak Bapak Ibu pasti menemukan kesulitan dalam pengembangan ide, ya, menyusun proyek kreatif yang pasti tentunya membutuhkan waktu yang lama. Lalu kadang juga kita sebagai guru pengajar, kita sulit untuk mencari ide pembelajaran yang segar. Sehingga ide yang kita berikan di aktivitas pembelajaran kita itu lebih kesan repetitif. Jadi terlalu berulang dari uh, semester sebelumnya ke semester depannya, terus di bulan sebelumnya ke bulan depannya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga hal ini juga menjadi dasar bahwa kita memerlukan dukungan ketika merancang modul ajar. Nah, kali juga di lapangan bahwa dukungan eh, dari rekan sejawat, terus dari pembimbing, terus dari praktisi ini sangat kurang kita di lapangan karena dengan kesibukan dari masing-masing beliau itu. Nah, sehingga kami mencoba menghadirkan strategi scamper, ya, yang mana scamper itu seperti yang Bapak Ibu lihat di slide, bahwa scamper ini merupakan strategi berpikir kreatif untuk menemukan ide baru. Nah, saya membacanya seperti ini atau mengistilahkannya seperti ini, di mana scamper ini terdiri dari 7 langkah. Yang pertama itu substitute, yang kedua combine, yang ketiga adapt, yang keempat modify, yang kelima put to another use, yang keenam eliminate, dan yang ketujuh adalah rearrange. Nah, masing-masing ini Bapak kata kuncinya itu dari terjemahannya Bapak Ibu. Di mana di substitute itu kita mengganti sesuatu ide dengan alternatif yang lain sehingga ada suatu ide baru juga yang tercipta. Lalu ada combine, menggabungkan dua hal menjadi sesuatu yang baru. Nah, selanjutnya juga ada
adapt, yaitu menyesuaikan ide lama agar sesuai dengan kebutuhan yang baru. Yang keempat, yaitu modify, kita mengubah bentuk ukuran karakter agar lebih baik. Yang kelima, put to another use, yaitu menggunakan suatu untuk tujuan yang lain. Yang keenam, eliminate. Nah, satu bagian itu kita bisa hapus bagian-bagian yang tidak perlu, mungkin seperti dekomposisi seperti itu. Ya. Lalu ada rearrange, yaitu membalik atau menyusun ulang untuk menemukan source baru. Nah, dari ketujuh bagian dari Scamper ini, coba kita implementasikan ya ke dalam tema utama, yang mana tema utama ini di penelitian ini ada 5, yaitu lingkungan buatan, yang kedua siklus air, yang ketiga peta keanekaragaman, yang keempat sistem tata surya, dan yang kelima adalah ekonomi kreatif. Karakteristik dari 5 tema ini saya yakin Bapak Ibu di lapangan sudah melakukannya dengan sangat baik, sudah merancang pembelajarannya dengan baik, tapi kita coba bersama-sama Bapak Ibu untuk mengimplementasikan Scamper ini ke dalam modul ajar Bapak Ibu nantinya seperti apa. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar apa bagian-bagian dari lingkungan buatan, apa bagian yang mencakup siklus air, peta keanekaragaman, sistem tata surya, hingga ekonomi kreatif. Nah, ini merupakan beberapa sampel materi yang kita ambil untuk kita implementasikan data-datanya ke dalam suatu sistem project yang namanya AI Project Planner. Yang ketika Bapak Ibu menggunakan AI Project Planner, kita menggunakan dasar dari pembelajaran project, ada strategi pembelajaran Scamper, ada 5 materi materi pelajaran SD yang tadi, ya. Lalu ada penilaian pembelajaran, ya. Kita implementasikan dalam model kurikulum merdeka seperti yang sekarang ini. Lalu ada beberapa data capaian pembelajaran yang terkait dengan 5 materi atau 5 tema pembelajaran yang tadi, ya. Lalu bagaimana sih aktivitas pembelajaran, sampel-sampelnya itu kita masukkan. Ya, ada ide-ide pembelajaran kreatif yang muncul dan juga data LKPD yang bisa kita jadikan suatu dataset, ya. Jadi semua data ini kita kumpulkan menjadi data yang besar, dataset yang besar, untuk kita tanamkan kepada sistem kecerdasan artifisial atau AI Project Planner, ya. Nanti kita akan demokan juga bagaimana proses dan penggunaan dari AI Planner ini seperti apa, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke AI Project Planner, saya izin menyampaikan di awal biar nanti ketika Bapak Ibu menggunakan software ini tidak bisa lebih familiar terkait dengan fitur-fitur utama yang kita sajikan untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pertama fitur utamanya yaitu Chat AI. Memang Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali, saya yakin, menggunakan berbagai platform dari kecerdasan artifisial atau AI, yang mana Bapak Ibu di AI Project Planner ini kita sediakan suatu chat AI yang mana AI ini berguna untuk memberikan kita ide terkait dengan proyek pembelajaran yang berbasis camp akan kita buat. Nah, jadi di sini ide-ide kreatif akan muncul dan disampaikan secara dengan mengetik pertanyaan sederhana saja. Lalu yang ada koleksi materi, Bapak Ibu. Nah, koleksi materi ini juga menyediakan berbagai kumpulan inspirasi contoh proyek yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi. Nah, dari kelima tema tadi kita coba rangkum menjadi beberapa dari 5 kumpulan materi, bisa Bapak Ibu gunakan secara langsung. Maksudnya tinggal di copy atau di paste aja, atau Bapak Ibu ingin sesuaikan dengan pembelajaran buku di lapangan seperti apa. Misalnya tidak perlu semua materi, hanya beberapa materi saja, itu dipersilahkan dimodifikasi. Ya. Nah, karena ini kita akan gunakan dengan berbagai
kalangan guru ya di tingkat sekolah dasar. Di sini kita menyediakan suatu wadah untuk Bapak Ibu dapat bertukar praktik baik, bertukar ide-ide baik, ide-ide kreatif, dan rancangan proses pembelajaran yang bisa diusulkan di wadah yaitu forum guru, di mana Bapak Ibu bisa berkolaborasi untuk berbagi pengalaman, berdiskusi, dan saling memberi dukungan. Karena apa? Memang terkesan suatu hal yang simpel, tapi sebenarnya suatu kolaborasi ini akan tercipta ketika ada suatu timbal balik antara Bapak dari satu guru ke guru yang lainnya. Sehingga ruang kolaborasi ini menjadi suatu hal yang penting untuk Bapak guru gunakan ketika merancang suatu pembelajaran agar lebih baik. Nah, di fitur selanjutnya ada perencanaan proyek. Nah, di sini kita mencoba migrasikan Chat AI ini untuk bagaimana kita bisa menciptakan suatu pembelajaran berbasis proyek dengan strategi Scamper ini sesuai dengan tema dan tujuan pembelajaran yang ingin kita buat. Nah, di sini kita disediakan draft dalam bentuk Microsoft Word nantinya yang bisa Bapak Ibu buat dan sesuaikan sesuai dengan alokasi waktu di sekolah Bapak Ibu, sesuai dengan level materi, sesuai dengan berbagai karakteristik yang saya yakin Bapak Ibu bisa pertimbangkan dan sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Oke. Nah, mungkin secara sekilas tampilannya seperti ini. Kita buat suatu AI Project Planner ini simple mungkin, yang artinya suatu sistem ini agar dapat digunakan tentunya harus bersifat user friendly. Ya, kita sediakan tombol atau tombol-tombol yang besar ya sehingga Bapak Ibu tidak untuk meminimalisir potensi salah ya, sehingga 4 fitur yang tadi kita coba implementasikan dalam suatu website yang tentunya bisa nanti Bapak Ibu manfaatkan ya. Ini ada fitur utama yang tadi ya, ada AI Planner, lalu ada forum guru, lalu ada bagian materi, dan juga nanti akan dari chat AI ini akan menghasilkan suatu perencanaan pembelajaran proyek berbasis Scamper ya. Nah, seperti ini juga yang bisa kita kembangkan dari tim pengembang, yaitu dari Ibu Yusinta, Prof. Insi, ada Ibu Indah Perdana, ada saya sendiri, dan juga bermitra dengan Bapak Andi Wahyudi selaku Direktur AWI Media Center. Nah, ya Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan sedikit pengantar tadi. Semoga jelas apa yang disampaikan secara sekilas. Dan ini mari kita menuju ke pengembangan software kita, yaitu namanya AI Project Planner. Oke. Nah, Bapak Ibu di masing-masing Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang sudah saya sediakan di layar Bapak Ibu, atau juga Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa langsung menuju halaman domain yaitu ai-projectplanner.com. Nah, silakan Bapak Ibu menggunakan em, berbagai perangkat yang tersedia ya, sehingga nanti bisa lebih mudah kita implementasikan. Saya izin share tampilan Windows saya. Di mana saya sudah masuk di AI Project Planner, tapi saya akan mencoba keluar dulu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berikut merupakan tampilan dari halaman awal AI Project Planner yang bisa Bapak Ibu akses juga di masing perangkat Bapak Ibu. Nah, sebagai tahap awal, karena ini merupakan sistem yang baru, jadi Bapak Ibu perlu membuat akun terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu bisa dengan mudah menemukan menu untuk membuat akun dengan klik daftar di sini.
Nah, di menu daftar di sini ya, Bapak Ibu bisa menuliskan nama depan ya. Misalnya saya langsung demonstrasi, mohon izin langsung demonstrasikan saja bahwa nama saya yaitu Pak Kadek Dwi Hendratma. Nah, nama belakang saya yaitu Gunawan. Nah, lalu saya menggunakan password saya, menggunakan email. Nah, email ini bisa disesuaikan dengan email Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan email dari masing-masing akun, baik itu akun pribadi maupun akun lembaga dari Bapak Ibu semuanya dipersilakan. Saya izin menggunakan email lembaga saya yaitu lalu institusi saya yaitu di Universitas 11 Maret. Nah, nanti di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan password. Nah, password ini diusahakan Bapak Ibu untuk selalu ingat ya, karena memang tidak dipersyaratkan menggunakan karakter tertentu, tapi hanya kita persyaratkan menggunakan minimal 8 karakter. Nah, Bapak Ibu bisa kombinasikan untuk membuat password yang kuat dengan mengintegrasikan huruf besar, nomor, maupun eh, tanda baca. Nah, sehingga password yang kita buat nanti bisa diberikan indikator oleh sistem agar password ini terkesan kuat dan susah untuk dibobol. Karena syarat privasi menjadi salah satu bagian yang penting dari pengembangan kami. Nah, nanti ketika sudah cocok passwordnya, lalu Bapak tinggal klik daftar. Jangan lupa sebelum klik daftar nanti dicentang terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang bisa dibaca masing-masing dari Bapak Ibu. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu sudah memiliki akun ya, berbagai akun Google, karena Google saya yakin sangat erat dengan aktivitas Bapak Ibu dalam praktik baiknya di sekolah. Kita juga bisa menggunakan akun Google yang sudah terintegrasi di masing browser untuk kita implementasikan ya di pembelajaran kita. Nah, misalnya di saya saja ada berbagai akun di komputer saya gunakan langsung yang sudah ada saja karena saya sudah mendaftar sebelum. Ya. Nah, lalu kita akan masuk ke halaman utama dari AI Project Planner. Nah, saya mohon izin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, untuk pembuatan akun apa ada kesulitan? Jika ada kesulitan, silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat ataupun langsung raise hand sehingga nanti saya bisa bantu untuk mengatasi berbagai kesulitan yang Bapak Ibu alami ketika membuat akun. Dipersilakan Bapak Ibu. Kalau semuanya lancar, tolong dijawab dengan oke, gitu ya. Sudah lancar. Bagaimana Bapak Ibu? Apa sudah semua bisa mengerjakan membuat akun, proses pembuatan akun? Karena saya rasa ketika proses pembuatan akun ini Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar ya. Apalagi Bapak Ibu dengan segala keseharian penggunaan aktivitas gadgetnya pasti sudah sangat fasih untuk menggunakan berbagai perangkat apalagi hanya untuk mendaftar akun. Oke? Kalau sudah bisa nanti saya izin Bapak Ibu memberikan reaksi tanda jempol mungkin? Boleh Bapak Ibu? Oke, dari Miss Arin juga sudah bisa. Oke, terima kasih responnya. Berarti saya izin lanjutkan ya di AI Project Planner ini. Nah, di bagian menu utama dari AI Project Planner, Bapak Ibu bisa melihat halaman dashboard, yang mana halaman dashboard ini terdiri
hari aktifnya Bapak Ibu mulai menggunakan, lalu ada postingan forum ada berapa, lalu nanti sesi chatnya ada berapa kali. Dia dihitung oleh sistem. Nah, di sini ada halaman penggunanya, yaitu kebetulan saya di sini ada Kak Hendra, yaitu selaku text learner, ya. Saya role-nya user juga. Nah, di sini juga ada um, AI Planner yang terdiri dari chat, ada chat yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, ya. Nah, sementara itu juga nanti ada berbagai forum yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk berdiskusi dan berkolaborasi sama satu sama lain. Ya, di sini juga sebenarnya kita ingin memberikan suatu berita pendidikan di sini yang bisa kita kembangkan kepada Bapak Ibu semua, sehingga berita-berita pendidikan yang up to date itu bisa kita update di sini, terutama aktivitas pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Ya, di sini kembali lagi saya sampaikan, di sini ada AI Planner yang ketika Bapak Ibu klik di sini langsung menuju halaman dari AI Project Planner-nya. Bapak Ibu bisa uh, klik, ya. Kita bisa apa dulu? Halo, selamat uh, halo, selamat pagi. Bagaimana kabar? Ya, mungkin untuk kita ngetes seberapa uh, responnya dari AI Project Planner ini. Nah, sebenarnya eh, Bapak Ibu bisa manfaatkan ini sesuai dengan 5 tema pembelajaran dari yang sudah kita eh, berikan kepada AI Project Planner ini. Nah, ketika saya menyapa salam seperti ini, selamat pagi juga, kabar saya baik. Nah, memang nanti bahasa yang digunakan rencana memang kita atur sedemikian rupa sehingga ada keterikatan emosional dari Bapak Ibu dengan sistem yang kami rancang. Bahasa yang digunakan tidak terlalu terkesan formal seperti itu. Nah, lalu ada juga fitur utama yaitu forum. Nah, di sini Bapak Ibu ketika ingin buat suatu forum diskusi, silakan Bapak Ibu klik tambah-tambah di sini, lalu Bapak Ibu bisa kelompokkan berbagai kategori, baik itu Scamper, RPP, kurikulum mereka, strategi pelajar, teknologi dan juga diskusi umum. Nah, misalnya di sini nanti Bapak Ibu buat eh, saya mau demokan tentang Scamper, yaitu proyek eh, barang bekas dalam tema ekonomi kreatif. Mungkin seperti itu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana agar merancang pembelajaran IPAS agar efektif pada materi, misalnya ya, pada pada tema materi ekonomi kreatif. Ada masukan, Ibu? Nah, mungkin seperti ini ya. Ini hanya sampel, sekali lagi ini hanya sampel, Bapak Ibu bisa lempar ini ke dalam forum. Nah, di sini nanti akan langsung termuat forum ya yang sesuai dengan kategori scampernya. Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar menggunakan aplikasi Facebook yang bisa memberikan komentar atau like gitu ya, atau Instagram. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik komentar. Mohon tulis komentar di bawah ini misalnya. Bapak Ibu bisa langsung komentarnya seperti ini. Lalu ketika kita buka di sini saya mencoba memancing Bapak Ibu untuk menulis komentar di bawah ini. Nah, Bapak Ibu langsung bisa like, lalu Bapak Ibu juga bisa memberikan komentar terkait dengan pertanyaan forum saya yang sudah saya ciptakan. Nah, ini ada fitur forum, lalu di sebelah fitur forum itu saya izin juga mendemonstrasikan pada bagian materi. Nah, materi yang coba kita rancang terkait dari 5
bagian tema yang tadi. Nah, di tema yang pertama di bab 1 yaitu lingkungan buatan, yang mana ini digunakan di fase A. Nah, di menu materi ini ada dua menu lagi, yaitu chat materi. Khusus dari materi ini kita bisa chat ya, kita arahkan dia ke chat AI-nya, lalu kita juga bisa lihat materinya. Nah, misalnya di materi tentang lingkungan buatan, di sini kita juga bisa klik daftar isi untuk melihat handout dari atau bagian-bagian yang termuat dalam tema lingkungan buatan. Kalau mau ditutup juga tidak apa-apa. Ya, misalnya Bapak Ibu hanya perlu materi tentang hak dan kewajiban, langsung Bapak Ibu bisa copy text ya, copy text, kita select atau klik copy text, bisa klik kanan lalu pilih copy. Nah, itu sama saja. Saya kira Bapak Ibu pasti sudah familiar. Nah, dari materi-materi ini kita juga bisa export materinya ke dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu ketika mau langsung menggunakan materi ini silahkan saja di copy paste seperti yang tadi bisa. Nah, kalau Bapak Ibu mau langsung gunakan, kita bisa ekspor dari setiap materi yang kita inginkan untuk dibuat menjadi PDF. Nah, PDF nanti dia akan terdownload materi yang terkait dengan lingkungan buatan ini seperti ini yang Bapak Ibu lihat di slide seperti itu ya. Nah, di sini langsung di generate by AI Project Planner. Lalu ada juga ya ketika Bapak Ibu nanti mau copy materinya ya di monggo saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menggunakannya. Lalu di materi selanjutnya juga sama, berikut juga ada materi di bab 3 yaitu peta keanekaragaman, yang keempat yaitu sistem tata surya yang kita implementasikan di fase C, begitu juga di bab 5 yaitu ekonomi kreatif. Ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan dengan fitur chat dengan materi di mana nanti kita langsung diarahkan untuk ke sistem chat AI-nya. Ya, kita pilih kembali seperti ini. Nah, lalu di halaman di sebelah halaman materi ada halaman profile yang mana di sini merupakan informasi akun yang Bapak Ibu gunakan. Nah, ini sudah terverifikasi akun saya. Lalu di sini saya sebagai pendidik bergabung 22 September tahun 2025. Jadi statusnya baru bergabung akun ini kemarin, gitu ya. Lalu ada status akunnya aktif. Nah, kalau mau kembali tinggal diklik back. Di sini juga ada saran dan kritik yang rencananya nanti kita Bapak Ibu bisa buat secara kolektif untuk memberikan saran dan masukan terkait pengembangan dari software kami seperti apa sesuai dengan kemauan Bapak Ibu semuanya. Ya. Lalu di sini juga ada menu info pengembang yang tadi saya sampaikan juga di slide. Info ke pengembang ini kita jelaskan terlebih dahulu AI Project Planner-nya, di mana aplikasi ini dikembangkan untuk membantu guru dalam merancang pembelajaran berbasis Camper ya dengan dukungan teknologi AI. Platform ini menyediakan fitur chat AI, forum diskusi, koleksi materi pembelajaran, dan tools untuk membuat rencana proyek sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, ini merupakan tim dari pengembangnya. Di sini ada Ibu Yusinta, Bu Insi, ada Bu In, ada saya, dan juga ada Pak Andi yang tentunya sudah bergabung di Zoom ini. Ya, di sini ada menu juga teknologi yang coba kita perkenalkan. Teknologi yang digunakan JavaScript, Firebase, ada Gemini API, lalu ada Tailwind CSS, Supis, dan PDFJS. Nah, mungkin nanti ketika Bapak Ibu memerlukan kontak atau dukungan, di sini saya menyediakan kontak saya, atau juga grup Bapak Ibu pasti sudah ada untuk komunikasi, sehingga Bapak Ibu juga bisa memperoleh feedback secara lebih cepat. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke fitur utama terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, ini dari apa yang sudah saya sampaikan sebelum saya membahas tentang bagian dari AI Project Planner menggunakan chatbot ini, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu?
Jika tidak ada pertanyaan, saya mohon minta reaksi jempolnya biar bisa saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Monggo Bapak Ibu. Monggo Ditunggu. Bapak Ibu. Kalau sekiranya mungkin penyampaian saya terlalu cepat, saya mohon maaf, langsung disampaikan saja. Oke, Bapak Ibu. Dan sebenarnya ini juga bisa Bapak Ibu eh, gunakan ya untuk bagaimana merancang dari project Scamper ini ya, dari AI Project Planner ini. Baik, monggo Bapak Ibu, jika ada kan sangat dipersilakan atau ada pertanyaan terkait bagaimana pengoperasian dari AI Project Planner ini seperti apa. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, atau bisa raise hand atau bisa langsung open mic. J, kalau sudah jelas sekiranya langsung diberi tanda jempol saja Bapak Ibu, biar bisa saya lanjutkan bagaimana mendemonstrasikan prompt atau penggunaan dari AI Project Planner ini. Saya mohon izin lanjut nggih kalau begitu nggih, Bapak Ibu. Monggo Saya izin dilanjut lanjut saja ya Pak Mbak Indah. Ferry. Sepertinya ada yang Bu tanya itu Yusinta. di chat, Bapak. Oh, ada yang Ada tanya. yang tanya di chat, ya. Oke, nanti kita coba demonstrasikan sebenarnya eh, dalam project ini kita tidak secara spesifik untuk pembuatan soal ya. Nanti tapi sudah kita sediakan berbagai contoh bagaimana eh, AI Project Planner ini bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kita coba saja nanti Bapak Ibu ya. Saya lebih lanjut. Oke, saya izin menjelaskan terkait dengan tampilan dari AI Project Planner ini ya, di mana dari batasan materi yang kita coba tanamkan kepada sebagai pengetahuan di sistem robot kita, yaitu misalnya kita ingin membuat prompt di mana eh, seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung eh, sebenarnya Bapak Ibu sudah kami sediakan eh, shortcut prompt ya, shortcut prompt dari masing bab agar Bapak Ibu lebih cepat untuk menggunakannya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengetiknya secara manual, itu sangat diperlukan juga. Ya, tergantung dari tujuan Bapak Ibu maunya seperti apa. Ya, saya coba masuk ke bab 1 tentang link buatan. Saya coba langsung menggunakan fitur klik otomatis untuk mencuat suatu prompt seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ketika kita langsung klik, maka si sistem AI Project Planner ini atau chatbotnya langsung akan membuat atau menganalisis permintaan kita, ya, di mana si sistem akan langsung menyediakan berbagai bagian dari dokumen pembelajaran IPA SD. Yang mana di sini yang kita pilih adalah tema proyek lingkungan buatan itu miniatur. Ya, nanti kita bisa sesuaikan. Nah, sumber referensi bisa disesuaikan kembali, yaitu di bab 1 lingkungan buatan di fase A, di lingkungan kita. Nah, di sini kita hasil rekomendasinya berupa capaian pembelajaran. Ada CP, ada tujuan pembelajarannya juga, atau ada TP-nya, ya, yang sudah diserit secara otomatis dari pengetahuan yang tersimpan di AI ini seperti apa. Nah, ya, kita juga menyajikan sistem rekomendasi, ya, rekomendasinya berupa aktivitas pembelajaran dengan menggunakan nakas atau strategi Scamper ini seperti apa. Yang mana di setiap bagian Scamper yaitu substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, dan range ini bisa sudah disesuaikan baik dari aktivitas guru maupun aktivitas siswanya. Tinggal Bapak Ibu nanti sesuaikan saja dengan pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan di lapangan. Ya. Nah, sekali lagi ini hanya rekomendasi. Yang menjadi bagian intinya adalah Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu
Saya yakin jauh lebih pintar dari AI yang saya tekan di sini, sehingga hasil rekomendasi yang disampaikan AI ini bisa kita evaluasi, kita validasi, dan kita sesuaikan apa yang menjadi kebutuhan kita di lapangan. Di samping langkah scamper yang tadi, di sini juga dibuat LKPD-nya. Nah, LKPD-nya itu eh, adalah seperti lembar kerja peserta yang terdiri dari identitas proyek, ada temanya, lalu ada tujuan proyeknya, ya. Nah, nanti tujuan proyeknya siswa dapat membuat miniatur dengan buatan, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, serta mengajukan pertanyaan tentang permasalahan lingkungan sederhana di rumah dan sekolah. Nah, di sini ada alat dannya yang bisa Bapak Ibu gunakan, ya, untuk siswanya agar bisa membuat proyek. Lalu ada langkahnya seperti ini, ya. Nah, di sini kita sediakan juga panduan dari scampernya untuk siswa tentunya, ya. Nanti di sini ada apa yang bisa kita ganti, apa yang bisa kita gabungkan, apa yang bisa kita tiru. Nah, ini menjadi bagian-bagian dari scamper itu seperti apa. Nah, di sini kita menyediakan rubrik dari penilaian proyek itu seperti apa, ya. Nah, rubriknya nanti di suatu proyek itu ada indikator tadi terkait dengan skor 1 sampai skor 5. Nah, ini rubriknya dari proyek yang tadi. Bapak Ibu, dari hasil rekomendasi ini, Bapak Ibu juga bisa share, ya, share melalui kontak yang sudah terhubung di masing-masing device Bapak Ibu, baik itu melalui WhatsApp, email, Facebook, dan lain sebagainya yang sudah terikat dari aplikasi Bapak Ibu semuanya. Atau Bapak Ibu juga bisa mengekspor dari hasil rekomendasi ini ke Microsoft Word, ke file Word. Nah, di sini nanti langsung saja dia akan menciptakan suatu Word yang bisa Bapak Ibu modifikasi sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang ingin Bapak Ibu rencanakan. Nah, Bapak Ibu sangat bisa untuk mengedit sesuai dengan template ini, ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang menjadi role modelnya atau pemain utamanya di kelas Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri, ya, yang akan menjadi director pembelajarannya Bapak Ibu sendiri. Di sini sistem hanya menyajikan hasil rekomendasi saja yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, ya. Nah, terus kita buat seperti ini muncul rubriknya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi, memang itu bisa menjadi masukan untuk kami. Mungkin bisa juga kita jadikan ada soal yang bisa kita sajikan sebagai salah satu sistem rekomendasinya. Oke, nah kita izin demokan kembali, misalnya uh, uh, saya ingin ganti misalnya, uh, saya ingin mencoba prompt yang baru. Saya ingin mengajarkan, mohon izin bikin prompt secara manual, oke, Bapak Ibu. Saya ingin mengajarkan tentang project Scamper pada tema materi ekonomi kreatif, di mana siswa saya ajak untuk membuat proyek lampion atau proyek apapun, ya, di sini, ya Bapak Ibu. Saya hanya menyajikan contoh saja. Proyek lampion dari eh, plastik bekas, di mana produk luang pembelajaran siswa ini bisa bernilai ekonomi yang tinggi. Bantu saya, ya. Saya, ya, misalnya Bapak Ibu bisa gunakan bahasa keseharian Bapak Ibu. Saya bingung, ya. Please deh bantu saya.
Oke, lalu langsung Bapak Ibu tinggal saja kita tunggu bagaimana respon dari AI Project Planner memberikan rekomendasi pembelajaran sesuai dengan tema materi ekonomi kreatif misalnya ya, ekonomi kreatif yang disesuaikan dengan proyek Lampion. Nah, coba tinjau terlebih dahulu ya, baik dari capaian pembelajaran maupun tujuan pembelajarannya. Capaiannya, peserta didik berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kreatif di lingkungan sekitar. Nah, di sini tujuan pembelajarannya siswa mampu membuat lampu unik dan bernilai ekonomi tinggi dari plastik bekas dengan menerapkan metode Scamper misalnya. Nah, aktivitasnya dari Scamper ini bisa Bapak Ibu lihat dari masing-masing langkah, misalnya di substitut yaitu membimbing siswa untuk mengganti bahan dasar plastik, misalnya dari botol plastik menjadi kantong plastik yang lebih tipis dan lentur, sehingga lampion yang dihasilkan nanti bisa lebih fleksibel. Nah, gitu ya. Jadi lem yang digunakan bisa lebih kuat dan aman kalau menggunakan kresek. Tadi aktivitas siswanya mencari alternatif bahan plastik bekas dan lem yang sesuai dengan desain lampion mereka, mencoba berjenis plastik dan lem untuk menentukan yang paling efektif. Lalu di sini kita coba di langkah combine, yaitu kita mendorong siswa untuk menggabungkan berbagai jenis plastik bekas dengan warna dan tekstur yang berbeda. Nah, ini juga rekomendasinya bagus ya, untuk bagaimana menciptakan suatu lampion yang lebih menarik dengan visual yang estetik seperti itu, dengan perpaduan warna, dengan perpaduan kombinasi bahan dan seperti itu. Jadi aktivitas gurunya, lalu siswanya yaitu mengkombinasikan berbagai jenis warna plastik bekas untuk desain lampion yang unik dan menarik. Nah, misalnya itu. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa teruskan menyimak rekomendasinya baik dari langkah adapt, modify, another use, eliminate, dan sampai rearrange. Nah, di bagian LKPD, Bapak Ibu di sini juga langsung tersusun semuanya lampion kreatif dari bahan bekas ya. Di mana dia cocok masuk ke bab 5 yaitu tentang ekonomi kreatif. Nah, tujuan proyeknya di sini yaitu membuat lampion unik dan bernilai ekonomi tinggi dari plastik bekas dengan menerapkan metode Scamper dan memahami ekonomi kreatif. Nah, ya, bisa kita sesuaikan tujuan proyeknya. Nah, alat bahannya juga sudah langsung disesuaikan dengan jenis proyeknya, berikut juga dengan langkah kerjanya. Nah, mungkin di sini ada 7 langkah kerja yang tergenerate secara otomatis dari proses pembuatan lampion itu sendiri. Nah, di sini misalnya panduan Scamper untuk siswa di bagian substitut, apa sih yang bisa diganti dari bahan ini? Misalnya idenya menggunakan kantong plastik atau kresek yang kombinasi warna, terus combine misalnya, nanti ide modifikasinya gabungkan plastik bening dan berwarna, terus tirukan bentuk lampion tradisional, lalu modify, buat lampion dengan ukuran lebih besar, dan tambahkan pita. Nah, selanjutnya seperti ini, rearrange itu susun warna plastik secara berselang-seling. Bagian-bagian ini juga bisa Bapak Ibu sesuaikan, di mana pelaporan proyeknya nanti disajikan foto hasil karya, laporan singkat, presentasi kelompok. Nah, di sini refleksi siswa juga tentunya diajak untuk menjawab secara self-assessment itu apa yang saya pelajari, apa sih tantangan saya ketika mengerjakan proyek, bagaimana memperbaikinya, sehingga dari apa yang sudah kita kerjakan bersama siswa terkait proyek-proyek mereka bisa berjalan secara berkesinambungan. Nah, di sini ada juga rubrik penilaian dari proyek, yaitu dari aspek observasi, kreativitas, kerjasama, laporan, dan nilai ekonomi. Misalnya, kita mau edit kembali ya, saya ingin menghilangkan bagian observasi sebagai penilaian proyek ini. Tolong bantu saya ya, misalnya seperti ini ya. Nah, coba kita lihat bagaimana hasil rekomendasi. Misalnya dari rubrik ini ya, Bapak Ibu ada yang kurang sreg ini, atau Bapak Ibu ingin menambahkan lagi, monggo Bapak Ibu dipersilakan dan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing di lapangan seperti apa.
Nah, di sini langsung sudah tersaji ya bagaimana apa dari langkah scampernya ya. Di sini ada capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, langkah-langkahnya seperti yang tadi. Ya, di sini coba kita fokus di bagian penilaian rubriknya. Nah, di sini karena tadi kita minta observasinya dihilangkan, nah lalu aspek-aspeknya yang tadi, yang sisanya tadi masih dibiarkan, yaitu kreativitas, kerjasama, laporan, dan presentasi. Nah, semoga revisi ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini ditambahkan sedikit mat. Jadi juga si sistem juga memberikan saran siswa harus selalu diawasi dan bimbing guru karena apa ya, proses pembuatan lampion ini menggunakan bahan-bahan yang bahan-bahan tajam misalnya seperti gunting atau lem kertas atau lem fox yang mungkin agak bahaya untuk anak-anak atau siswa-siswi di tingkat sekolah dasar. Sebenarnya ini bisa dielaborasi lah Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu langsung praktekkan di masing-masing device Bapak Ibu. Semuanya saya mau coba kita mau memodifikasi materinya menjadi bingkai foto, bingkai foto, bingkai foto dari sedotan bekas misalnya. Karena ini pernah saya implementasikan di panti asuhan dulu bagaimana membuat bingkai foto dari sedotan yang kita kumpulkan dari berbagai restoran. Nah, coba kebetulan pesertanya juga anak-anak SD. Saya belum pernah coba apa ini sebelumnya. Kita coba sama-sama, semoga hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Buatkan langkah scam-nya ya. Langkah project scampernya ya. Nah, misalnya seperti ini. Sebenarnya sistem juga sudah bisa mengidentifikasi dari typo Bapak Ibu karena di sana juga ada aspek namanya fine tuning. Seperti itu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu khawatir typo ya, dan tidak perlu Bapak Ibu merasa khawatir jika Bapak Ibu ada salah ketik atau salah menginput prompt seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya tadi saya minta coba untuk materinya menjadi apa bingkai foto. Nah, temanya tetap masih di tema ekonomi kreatif, yaitu daur ulang sedotan bekas menjadi bingkai foto. Nah, ini menjadi bagian dari tema. Nanti di sini capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya juga bisa disesuaikan. Bapak Ibu tinggal copy paste saja, ya, sesuai dengan Tuhan. Sini juga disediakan langkah scamper yang sudah menjadi yang sesuai dengan materinya, yaitu misalnya bingkai dari barang dari sedotan bekas, yaitu aktivitas substitut memilih jenis sedotan dan bahan perekat yang tepat serta mencari inspirasi desain bingkai foto yang estetik dan sekiranya layak untuk bernilai ekonomi yang tinggi. Lalu disesuaikan dengan LKPD-nya, ya, tujuan proyeknya. Begitu berikut juga ada pertanyaan pemandunya juga dari dimensi scamper ini, ya. Dan juga ada rubrik penilaian dari masing-masing, ya, dari masing-masing bagian dari proyek. Ya. Oke, misalnya saya ingin ganti lagi, saya Bapak Ibu ingin ke materi tata surya. Saya coba di sistem tata surya ya. Saya mau merancang pembelajaran dengan tema sistem tata surya. Tujuan pembelajarannya siswa dapat menjelaskan bagian-bagian, saya coba sengaja saya ketik ya, bagian dari sistem tata surya
Dan bagaimana ya cara ngajarin siswa saya? Nah, misalnya kayak gini ya. Kita buat seperti ini. Materinya ya. Lalu nanti si sistem akan menganalisis prompt kita ya, yang kita berikan input dari masing-masing bagian. Nah, si sistem juga pasti langsung menyesuaikan tema proyeknya, yaitu di sistem tata surya, disesuaikan dengan pembelajaran. Jadi yang menjadi bagian penting dari prompt ini tentunya adalah tema dan tujuan pembelajarannya mau apa. Sehingga dari bagian itu si sistem bisa merekomendasikan aktivitas pembelajaran LKPD maupun rubrik penilaian dari proyeknya seperti apa. Bagian-bagian dari tata surya. Misalnya kita mau ini sama seperti yang tadi, ada LKPD, ada rubriknya. Nah ya, saya masih bingung menjelaskan bumi sebagai bagian tata surya. Jadi tidak hanya materi saja ya yang bisa kita input di sini, ya. Jelaskan sebagai bagian tata surya, ya. Nah, jelaskan ya materi bumi ini ke saya secara ringkas aja deh. Nah, misalnya kayak gini. Atau mau bahasa formal juga nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi di sini ya, si sistem akan memberikan rekomendasi ya, menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh guru. Oke, senang sekali bisa membantu memahami bumi sebagai bagian tersier. Yuk kita bahas secara singkat. Nah, bumi ada ketiga dari matahari. Dia istimewa karena menjadi satu-satunya planet di kita. Nah, bla 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 seperti ini sampai mudah dipahami kan? Oke, misalnya kita mau aneh sedikit ya Bapak Ibu ya. Karena saya pernah baca artikel ada bahwa yang yang penasaran bagaimana sih bentuk bumi itu. Saya penasaran bagaimana bentuk bumi itu. Misalnya seperti ini ya. Kita tanya aja, nanti dia seperti apa. Nah, bentuk bumi itu bulat, lebih tepatnya bumi seperti bola, bla bla bla. Nah, seperti ini ya, yang seperti Bapak Ibu bisa lihat di slide bahwa bumi itu kan di materi atau pengetahuan yang kita tanamkan ke AI bahwa bumi itu bentuknya bulat, bla bla bla. Tapi coba kita mau bantah ya. Saya pernah dengar dari beberapa orang bahwa bumi itu datar. Nah, misalnya seperti itu ya. Karena ya, saya eh, tidak menemukan lengkungan di jalan. Nah, misalnya kita buat yang pertanyaan yang agak nyelek seperti ini. Nah, kita lihat bagaimana respon dari AI ini menjawab dari pertanyaan kita seperti apa. Ya. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Memang kadang sulit membayangkan bumi itu bulat hanya dengan melihat lingkungan sekitar. Kita nggak bisa melihat lingkungan jalan, kan? Nah, coba bayangkan kamu di pantai yang sangat luas. Dari tempat kamu berdiri, kamu memang nggak melihat lingkungan laut, benar. Itu karena ukuran bumi sangat besar, jauh besar dari jangkauan pandangan mata kita. Bayangkan, seperti melihat permukaan bola basket dari dekat, kamu cuma lihat bagian kecil yang tentunya tampak datar. Nah, mungkin jawaban ini bisa kita pahami ya terkait dengan pertanyaan yang coba kita ajukan ke
eh, sistem ya terkait dengan AI Project Planner ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa sesuaikan pertanyaannya ya. Oh iya, tadi saya juga lupa untuk menyampaikan bahwa rekomendasi yang tadi itu juga bisa, jadi tidak harus template yang ada di atas menggunakan prompt singkatnya, tapi di sini kita bisa gunakan yang tadi sesuai mau kita, di mana tadi saya mencoba minta beli sistem itu untuk sistem tata surya dengan bagaimana cara mengajari siswanya, bisa kita juga ekspor ke Word sama seperti tadi. Jadi Bapak Ibu langsung bisa kita sesuaikan dengan dokumen yang Bapak Ibu ingin di langkah-langkah pembelajaran dari modul ajar Bapak Ibu semuanya. Ya, kita kembali lagi ke sini. Nah, mungkin ini sekedar beberapa demo yang bisa saya sampaikan ya, Bapak Ibu semuanya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apa ada yang sudah berhasil menggunakan sistem AI Project Planner ini? Monggo Bapak Ibu, kami tunggu responnya. Ya, Oke, Pak Muksid sepertinya tadi sudah berhasil ya. iya. Oke. Sebenarnya kalau kayak tadi ya pertanyaan yang tadi dari pembuatan soal itu sebenarnya bisa kita masukkan juga ya. Ya, karena apa? Soal yang itu bisa, yang penting dia masih sesuai dengan materi yang kita tanamkan. Nanti di sistem bisa langsung mengolah secara otomatis bagaimana proses pembuatan soal yang Bapak Ibu inginkan. Memang dari rekomendasi awal kita tidak masukkan soal itu sebagai bagian yang muncul secara otomatis, ya, karena kita tuningnya tidak sampai ke soal, tapi cuma disampai rubrik dari suatu project LKPD-nya, ya. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan untuk menggunakan ini eh, untuk membuat soal, sangat diperbolehkan Bapak Ibu. Ya, nanti hasil rekomendasinya tinggal Bapak Ibu sesuaikan dan copy ke file Word yang sudah tadi diekspor oleh sistem rekomendasi ini, Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu demo terkait dengan em, penggunaan dari AI Project Planner ini. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Sangat dipersilahkan. Atau mungkin perlu bantuan step by step kembali, saya sangat bersedia untuk memandu Bapak Ibu semuanya. Karena experience dari Bapak Ibu adalah hal yang utama dari proyek kami ini. Jadi kami tidak hanya mengembangkan proyek saja, tapi bagaimana sih sebenarnya implementasi di lapangan oleh Bapak Ibu semuanya untuk memanfaatkan apa yang bisa sudah kita rancang dalam praktek baik Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Monggo atau mungkin tadi Mas Muksid bisa men-share kalau tadi kan sudah berhasil begitu nggih? Oh ya, sebelumnya Oke. selamat siang. Saya tadi sudah mencoba sedikit terkait dengan AI ini. J. Mungkin saya bisa share saja ya. J. Monggo Bapak sangat dipersilakan untuk share screen, ditampilkan apa yang Bapak Muhammad Muskih bisa kerja. Sebelumnya mohon izin Bapak Muhammad dari mana Pak? Eh, saya Benarkan saya Muhammad Muksid Rozaki dari SD Negeri Mangunan. Oke, SD Mangunan C. Ya, salam kenal Bapak dari Oke. UNS dan bersama tim di sini dari Maata dan dari UNY serta
AW Media Center tentunya. Ya. Oke, monggo Eh, Bapak dipersilakan. ya. Tadi saya sudah sedikit mencoba. Yang pertama, saya mencoba terkait dengan pembelajaran matematika, tapi ternyata untuk pembelajaran Oke. matematika tidak bisa. Ya, betul. Ya, Saya izin respon jawabannya. sedikit, Bapak. Karena jawab- yang kita batasi pengetahuannya di 5 tema yang tadi. Oh Itu ya, juga ya saya mungkin tekankan, nanti walaupun untuk ke depannya mungkin bisa Oke, ditambah lagi untuk ya, materi-materi di tingkat SD yang lain, mungkin dari matematika, bahasa dan lain sebagainya. Sangat sangat bisa, Bapak. Karena kan ini baru tahap awal ya, di mana kita batasi dulu dari 5 bab ini atau 5 tema ini dari lingkungan buatan hingga ekonomi kreatif, ya, yang mana nanti pengembangan sini akan sangat lebih masif lagi, ya, karena ini kita kan timnya baru berlima. Nanti kita akan rekrut lagi dari bidang matematika atau di bidang pendidikan dasar yang lain, sehingga berbagai materi bisa kita tanamkan di sini sebagai pengetahuan dasar yang bisa dikembangkan oleh sistem itu sendiri, Pak. Ya, Oke, terima kasih. Jadi nanti mungkin untuk saran saya, ini nanti mungkin seiring dengan berjalannya waktu nanti bisa berkembang lagi. siap. Terus Terima kasih, Bapak. ya, terus tadi saya juga sudah mencoba untuk di materi IPA terkait tentang bagian-bagian tumbuhan. Oke, Bagian-bagian tumbuhan tadi sudah dari AI-nya sudah bisa membuatkan rancangan pembelajaran dari mulai aktivitas guru, aktivitas siswa lengkap sampai dengan eh, proyek dan rubrik penilaian. Terus saya juga ingin menambahkan untuk soal-soalnya dan soal-soalnya tadi sedikit sudah bisa dibuatkan juga. Ini tadi saya ya, betul. buatkan 5 soal materi pembelajaran bagian tumbuhan kelas 4. Nah, ini sudah dibuatkan beberapa soal, 5 soal esai. Esai terkait dengan materi dari tuh bagian-bagian tumbuhan. Mungkin itu. Nanti mungkin kalau saya juga belum mencoba untuk soal yang pilihan ganda bisa atau tidak. Oke, monggo nanti dicoba lagi, Bapak. Oke, Ya, ya mungkin dari saya itu. siap. Terima kasih, Bapak, atas share screen-nya. Berarti saya kira ini Bapak Ibu sudah sangat fasih lah pasti menggunakan ini ya. Karena ini sudah sangat familiar di Bapak di keseharian Bapak Ibu ketika menggunakan salah satu platform dari kecerdasan artifisial. Oke, saya izin Ya, menggunakan termnya kecerdasan artifisial ya karena sesuai dengan em, Kemendikbud Saintek bahwa yang disebut istilah dari artificial intelligence itu di bahasa Indonesia kan sebagai kecerdasan artifisial. ya, Oke, ya, siap. ya Terima mungkin kasih Bapak. ya sama-sama Pak. Terima kasih. Oke, oke Bapak Ibu ada yang mau share lagi terkait dengan praktek penggunaan atau demo dari AI Project-nya? Saya kira yang tadi disampaikan oleh Pak Muksid udah sangat baik sekali ya Pak. Karena mungkin nanti tinggal Bapak kembangkan apa sih, kan tadi mungkin baru soalnya aja. Sekalian mungkin tanya jawabannya apa, terus nanti mungkin bisa dikembangkan lagi level kognitifnya mau dibawa kemana gitu ya. Terus eh, misalnya juga dari apa kisi-kisi soalnya mungkin bisa juga dibantu dari sistem AI ini. Jadi eh, semasa masih dalam lingkup 5 tema ini, si sistem yang kami kembangkan itu masih bisa mengakomodir berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Seperti itu, Bapak Ibu, kalau atau Pak Muskin ketika nanti ingin membuat atau melempar suatu forum atau pertanyaan, nanti langsung disampaikan ke forum di Bapak kepada para guru semuanya, ya, para pengguna semuanya. Saya izin akan share screen lagi
di mana di sini saya mohon izin Bapak Ibu untuk memberikan masukan ya terkait apa yang sudah kami kembangkan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di menu profile Bapak Ibu di sini ada bagian saran dan kritik. Nah, di bagian saran dan kritik ini ada halaman Google Form bisa kita integrasikan di satu website kami, yang mana nanti Bapak Ibu tinggal mengisi uh, kontak emailnya ya dari Bapak Ibu yang menyatakan bahwa untuk mengisi angket kepraktisan Purwarupa dari AI Project Planner berbasis Camper. Nah, nanti di sini ada skala penilaiannya dari 1 sampai 4, dari sangat setuju sangat tidak setuju sampai sangat setuju ya. Nanti tinggal kita tekan dengan pertanyaan yang kita berikan. Nah, nanti nama lengkapnya misalnya Dewi Hendratma. Di sini asal sekolah misalnya saya Universitas 11 Maret. Tuh, ya. Lalu kita berikutnya, tinggal Bapak Ibu mengisi form yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar mengisi ini semua. Lalu nanti tinggal diisi saja semua bagiannya ya. Usahakan Bapak Ibu mengisi semua, misalnya, saya mohon izin mengisi di secara asal saja, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah membaca ini dengan baik nanti. Lalu disesuaikan dengan pertanyaannya. Mohon maaf ini agak sedikit banyak, tapi saya yakin ini mengisinya tidak sampai menyita 5 menit dari keseharian Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kita masukkan tolong tambahkan materi lainnya misalnya. Lalu kita klik kirim dan data yang Bapak Ibu kirimkan sudah langsung terrecord secara otomatis di sistem kami seperti itu. Untuk proses pengisian ini, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Atau Bapak Ibu ingin ada demo lagi yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Sangat bersedia memandu Bapak Ibu, baik itu dari awal maupun hingga akhir kembali. Tuh. Oke, memang ini baru versi awal ya. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan versi awal dari proyek ini ya, yang mana potensi ke depannya itu sangat besar karena data yang kami train ke sistem kami itu mungkin masih dalam 5 bagian ini saja dan sangat berpeluang besar ke depannya untuk diintegrasikan materi-materi yang lain. Nah, ini juga masukan yang sangat berarti untuk kami. Memang sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi pemetaan kami ke depannya seperti apa. Karena kami ketika merancang ini proses tanam pengetahuannya nanti biar bisa lebih seksama lagi dan kita susun dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Oh iya, saya izin memantau kolom chat di sini. Ibu Rika Asmara, Ibu Rizka Asmara di kolom chat baru melakukan pendaftaran katanya. Nah, di melakukan pendaftaran apakah ada kendala, Ibu Rika? Oh, jika tidak ada. Saya yakin nih, kayak Bu Rika pengguna sosmed sejati, jadi saya yakin proses pendaftaran itu tidak menjadi bagian yang Bu Rika ketika menggunakan AI Project Planner ini. Ya, Bapak Ibu ada masukan lagi? Saya mohon Bapak Ibu biar bisa agar bisa mengisi kritik dan saran di Google Form yang tadi, karena apa? Itu tentunya sangat eh, berarti untuk kami ya, di mana nanti masukan dari Bapak Ibu bisa kita gunakan sebagai dasar dan penyusunan roadmap dari pengembangan software kami ke depan seperti apa ya.
Ya, saya izin menambahkan Pak, memberi saran. J. Nanti mungkin untuk kedepannya eh, ada menu mata pelajaran. Nah, nanti J. kalau misalkan diklik menu mata pelajaran IPA, nanti otomatis akan ada beberapa materi terkait dengan materi pelajaran tersebut. Contohnya misalkan untuk materi pembelajaran IPA, nanti di sampingnya ada materinya tentang IPA itu nanti di pelajaran IPA itu nanti ada apa saja materinya. Nanti tinggal diklik-klik saja nanti otomatis Bapak. Mungkin seperti itu. Siap, terima kasih Pak Musid ya. Ya, ini juga menjadi refleksi untuk kami untuk pengembangan sistem ini ke depannya seperti apa. Karena ketika kita berbicara dunia pendidikan, saya kebetulan sudah berkecimpung di dunia AI sejak 2018 ya. Kebetulan sama Pak Andi itu kemarin diskusi banyak ya ketika penyusunan ini eh, dari dulu sampai sekarang itu kita bahasannya tentang AI terus. Jadi banyak sekali AI yang bisa kita kembangkan di dunia pendidikan ya. Dan potensi dari pengembangan AI di kedepannya itu sangat besar karena AI menjadi suatu topik lah istilahnya sekarang ini. Ya, Bapak Ibu di berbagai aktivitas sehari-hari juga sudah familiar menggunakan AI, ya baik itu dari eh, aplikasi handphone maupun aktivitas keseharian yang mungkin Ibu sadari maupun tidak sadari. Ya, bahkan kita kalau ke stasiun menggunakan yang sekarang kalau ke stasiun sudah tidak perlu KTP lagi ya menggunakan face recognition. Jadi si sistem itu ada kecerdasannya yang mengenali wajah kita. Atau bahkan Bapak Ibu ketika membuka layar handphone Bapak Ibu sudah pasti ada face recognition-nya. Itu salah satu bentuk AI yang tentunya Bapak Ibu bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ketika belanja online misalnya, apakah Bapak Ibu pernah penasaran kok kayak seperti sistem itu tahu sih bagaimana apa sih yang saya butuhkan setelah saya belanja sabun misalnya pasti ada belanja merek-merek sabun yang lagi promo. Nah, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya itu adalah bagian-bagian yang coba implementasikan di dunia pendidikan terutama di AI ini karena sangat potensial lagi apalagi jumlah siswa kita kelas itu banyak ya. Dan kehadiran kita sebagai pendidik itu tidak selalu ada. Sehingga personalized learning ini bisa kita manfaatkan ke depannya untuk bagaimana menyempurnakan uh, sistem kita berbasis kecerdasan artifisial ini, Bapak. Itu sih sebenarnya. Walaupun juga banyak ada platform-platform digital dari edutech yang lain juga memanfaatkan AI, tapi saya mohon izin di sini agak promosi bahwa AI Project Planner ini uh, memang berbeda dibandingkan uh, platform dari kecerdasan artifisial yang lain gitu ya. Karena kita lebih fokus kepada pembelajaran proyek berbasis SCAM ya. Nah, itu merupakan salah satu ciri khas dari kami bagaimana pengembangan AI Project Planner ini bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam keseharian praktik baik Bapak Ibu semuanya. Gitu. Monggo Bapak Ibu ada tanggapan lagi terkait dengan yang sudah saya sampaikan dari awal hingga saat ini atau dari tim yang lain mungkin ingin ada menambahkan. Monggo Mungkin saya menambahkan tadi Pak Kadek gitu ya. gimana Tadi yang Bu Indah? akan Purwarupa AI Project Planner berbasis Camper sudah kami share juga di kolom chat. Oke. Mungkin Bapak Ibu kami Oh mohon iya, untuk bisa membantu mengisi begitu nggih terkait angka tersebut. oke Bapak Ibu mohon dibantu untuk mengisi dari angket tersebut ya Bapak Ibu. Karena di samping itu juga sambil Bapak Ibu mengisi, saya juga izin kalau bahwa AI Project Planner ini ya kami buat
untuk guru SD. Spesialnya seperti itu, ya. Jadi bukan untuk menjawab semua hal, ya di tahap awal ini bukan untuk menjawab semua hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks pendidikan, tapi kita fokus untuk bagaimana membantu guru membuat ide proyek, materi pelajaran, dan perencanaan yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Jadi bisa dibilang bukan antara satu platform kecerdasan artifisial yang satu dengan yang lainnya itu lebih canggih atau tidaknya seperti apa, itu tidak seperti itu, tapi soal lebih relevan dan lebih kritis mana untuk kebutuhan Bapak Ibu sehari-hari dalam praktek baiknya di sekolah masing-masing. Itu sih yang saya coba tambahkan sembari menemani Bapak Ibu untuk mengisi dari uh, Google Form yang coba kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin saya izin kembalikan lagi Bu Indah selaku MC. Saya sangat terbuka kepada Bapak Ibu untuk ada pertanyaan maupun saran yang mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan di Google Form ataupun secara langsung di sini. Ya, saya izin kembalikan ke MC Bu Indah. Monggo dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Bapak Kadek Hendra Gunawan dari Universitas 11 Maret. Penjelasannya tadi luar biasa gitu nggih ya. Mungkin yang sudah mempraktekkan tadi seperti Pak Muksid gitu ya, sudah bisa mempraktekkan. Nanti yang lain monggo silahkan untuk segera dipraktekkan dan tadi kami mohon bantuannya untuk angket eh, Google Form tadi untuk juga bisa diisi nggih sebagai bahan dari evaluasi kami dalam proses pengembangan AI tadi. Jadi kalau Pak Muksid menyampaikan ditambah besok pengembangannya ke mata
pelajaran yang lain begitu. Monggo silakan disampaikan saja. Yang sifatnya terbuka silakan disampaikan sesuai dengan ya mungkin yang di lapangan yang paling paham gitu nggih untuk arah pengembangannya nanti akan seperti apa. Monggo silakan dituliskan saja. Oke, untuk acara selanjutnya sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, monggo kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Monggo untuk semuanya, silahkan untuk on cam terlebih dahulu untuk kami dokumentasikan terlebih dahulu. Oke, kami mohon kesediaannya untuk on cam terlebih dahulu, Bapak Ibu. Pak Andi atau Bu Yusinta, bisakah membantu untuk mendokumentasikan karena ini kok laptop saya untuk Baik, saya yang ya, dokumentasikan. baik. Terima kasih, Bu. Oke. On cam semua, monggo Bapak Ibu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Senyum yuk. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik, cukup Bu Ida. Baik, terima kasih Bu Yusinta. Baik, ini dari untuk acara selanjutnya sebenarnya dari Bu Insi begitu nggih, masukan dan juga saran. Namun tadi Bu Insi menyampaikan di kolom chat bahwa berbarengan dengan agenda yang lain. Nah, nanti masukan terusnya insya Allah akan disampaikan. Jadi terima kasih Bu Insi kesediaan waktunya untuk membersamai kami dalam kegiatan pada hari ini. Yes, mungkin nanti kami terkait masukannya kami tunggu juga nggih, Prof. Insi. Nggih, baik. Tadi nggih Bapak Ibu untuk angket kepraktisannya kami tunggu isiannya dan juga jika memang apakah masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan mumpung ini Pak Kadek, Pak Andi juga masih ada di sini. Tidak. Jika tidak, kita akhiri pertemuan kita begitu nih Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak Kadek, Prof. Insih, Pak Andi, Bu Yusinta, eh, dan teman-teman mahasiswa tim peneliti serta Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri agenda pada hari ini gitu ya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Inta, Bu Indah, Pak Andi, Bapak Ibu semuanya. Provinsi, Sama-sama. terima kasih Prof. Terima kasih Provinsi. Pak Kadek. Ya. Dah.